Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Aprilia Putri. Pemirsa, keluarga korban menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menyebabkan lebih dari 40 napi tewas. Tuntutan pertanggungjawaban pemerintah dilontarkan salah satu istri korban di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Ia menuntut tanggung jawab karena kini hanya tinggal sebatang kara. Apalagi suaminya sudah menjalani lebih setengah hukuman dan akan bebas 2 tahun lagi. Saat ini semua korban tewas sudah di RS Polri untuk otopsi. Para keluarga berada di RS Polri untuk perlengkapan dokumen para korban. Adik kakaknya ada, Bu? Ada kandung. Ya, lalu bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta? Sudah ada rekan Ririn Oktaviani. Ririn, seperti apa update terkini dari para korban kebakaran ini? Ya April 41 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada pukul 3 sore hari tadi. Di mana dari keterangan tim DVI menyatakan bahwa ke-41 korban jenazah ini mengalami luka yang cukup berat sehingga sulit untuk dikenali. Oleh karena itu membutuhkan identifikasi baik dari data postmortem maupun antemortem. Berkaitan tentang data antemortem, Rumah Sakit Polri Kramat Jati kemudian membuka posko antemortem. Hingga saat ini sudah ada 37 keluarga yang mendatangi untuk memberikan data-data antemortem. Namun sebelumnya untuk menyerahkan data-data antemortem tersebut, keluarga menjalani tes antigen terlebih dahulu, kemudian menyerahkan data antemortem. Adapun data antemortem yang diserahkan setidaknya ada rekam gigi, kemudian sidik jari, tes DNA yang nanti dapat didapatkan juga dari keluarga yang menyerahkan, kemudian juga ciri-ciri fisik dari korban tersebut. Hingga saat ini memang belum ada korban yang teridentifikasi, namun jika nantinya tim DVI berhasil mengidentifikasi dari hasil pos antemortem dan juga antemortem dan juga ada keidentikan dari hasil tersebut, maka tim DVI akan segera menginformasikannya kepada keluarga. Dapat kami informasikan juga berdasarkan keterangan dari tim DVI tadi menyatakan bahwa mulai esok hari pos antemortem ini akan difokuskan hanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mengingat saat ini masih dibuka juga di lapas Tangerang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa tadi kami sempat mewawancarai beberapa keluarga korban yang berada di posko pos antemortem ini yang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya kejadian dari kebakaran di lapas Tangerang ini dari media dan mengetahui bahwa yang kebakaran merupakan di Blok C atau kemudian lapas narkoba dan mereka langsung menuju ke TKP untuk mencari kebenaran tersebut. Ya, April. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani. Lalu seperti apa, apakah sudah banyak keluarga korban yang menuju lokasi? Ya, setidaknya hingga beberapa menit yang lalu kami mengkonfirmasi kepada tim DVI ada 37 korban yang telah tiba di pos antemortem dan juga saat ini secara berangsur mereka menjalani antigen terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke ruang untuk menyerahkan data-data dari antemortem dan juga pengambilan darah untuk tes DNA. Adapun yang dibutuhkan atau yang menjadi keutamaan data yang kemudian diserahkan kepada tim DVI untuk melakukan identifikasi korban diantaranya adalah rekam gigi, ciri-ciri fisik dari korban, kemudian juga sidik jari bisa didapatkan dari ijazah yang dimiliki dan juga kemudian tes DNA yang nantinya juga dapat didapatkan dari keluarga ketika melakukan tes tersebut. Keluarga meminta dan berharap bahwa tim DVI dapat sesegera mungkin mengidentifikasi dari korban-korban yang merupakan korban dari kebakaran di lapas Tangerang ini. April. Baik. Nama-nama korban ini sudah diketahui, apakah pihak keluarga sudah mengetahui mana saja dari bagian dari keluarga mereka?
Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, tadi setelah mereka mengetahui adanya kejadian kebakaran yang berada di Lapas Tangerang dan tentunya mereka juga mengetahui berkomunikasi dengan para korban ataupun para narapidana yang berada di lapas itu sebelumnya dan mengetahui identitas bahwa mereka berada di Blok C, maka bagi keluarga yang kemudian mengetahui bahwa yang merupakan kebakaran adalah Blok C, mereka langsung menuju ke TKP untuk membuktikan dan juga mencari data informasi apakah yang menjadi korban tersebut adalah keluarga mereka. Dan setibanya di TKP Lapas Tangerang tadi juga dibuka posko, kemudian keluarga juga dapat mencari tahu kepada petugas-petugas yang berada di lapas dan mencocokkan apakah korban atau keluarga korban tersebut merupakan salah satu dari korban kebakaran di Lapas Tangerang. April. Informasi dari polisi kira-kira membutuhkan berapa waktu lamanya identifikasi jenazah ini? Ya tentu untuk mengidentifikasi ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Jika kita sebelumnya juga pernah memberitakan bagaimana kemudian proses identifikasi dari postmortem dan juga antemortem, yaitu berkaitan tentang Sriwijaya kemarin ya. Namun ini kan berbeda, di mana saat ini adalah korban merupakan korban kebakaran dan bukan korban yang berada di air begitu. Nah, kemudian korban tadi juga sempat tim dari DVS sempat menyatakan bahwa sebagian banyak korban ini mengalami luka bakar yang cukup serius, yakni tidak dapat diidentifikasi secara kasat mata, yang artinya mereka terbakar berat seperti itu ya. Oleh karena itu membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat mencocokkan antara data postmortem dan juga antemortem. Oleh karena itu tim DVA akan bekerja keras untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi para korban-korban ini. Disebutkan kalau ada 37 keluarga yang sudah menuju lokasi, dari 41 sisa dari 37 ini menuju ke mana, Ririn? Apakah langsung ke TKP atau seperti apa? Ya, bagi korban keluarga korban yang ingin kemudian memberikan informasi data-data antemortem dapat langsung menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menyerahkan data-data tersebut, dan keluarga pun juga nantinya akan diminta yakni adalah pengambilan sampel darah untuk tes DNA tersebut. April. Ririn, dengan kejadian ini apakah pihak keluarga menuntut sesuatu kepada pemerintah mengingat ini kejadiannya terjadi di lapas pemerintahan? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu korban yang menyatakan bahwa mereka ingin jaminan juga terhadap para korban ataupun tidak terulang lagi kejadian kebakaran di lapas, mengingat mereka juga ingin bahwa dan April, saya menginformasikan bahwa saat ini di lokasi tempat saya melaporkan sedang terjadi hujan, maka saya harus pindah terlebih dahulu agar tidak kehujanan, dan dapat kami informasikan kembali bahwa April tadi kami sempat mewawancarai salah satu korban yang menyatakan bahwa mereka meminta kepada pihak yang berwajib, mengingat kejadian lapas ini merupakan di bawah Ditjen Pemasyarakatan atau Kemenkumham yang mengetahui pula berkaitan tentang norma-norma hukum. Maka mereka ingin bahwa nantinya lapas-lapas yang ada di Indonesia ini menjamin adanya keselamatan bagi para narapidana sehingga tidak terjadi lagi adanya kebakaran yang serupa di lapas-lapas yang berada di Indonesia. April. Baik, terima kasih Ririn Oktavani melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Jaga kesehatan, selamat malam. Bersama pasca terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang, pihak keluarga narapidana yang selamat kini masih menunggu kabar terkait keluarga mereka yang menderita luka bakar. Keluarga narapidana berharap pihak yang berwenang segera memberi informasi. Kesedihan menyelimuti keluarga narapidana Haryanto alias Bule yang menderita luka bakar akibat kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Kabar Haryanto menderita luka bakar diterima orang tua dari tetangga dan juga adik korban. Kedua orang tua korban mengaku terakhir bertemu dengan Haryanto tahun lalu sebelum pandemi. Haryanto, napi khusus narkoba, disebut akan bebas bulan Desember nanti.
Abah adanya baru dikabarin sama temennya. Di sini ngabarin. Nanti anaknya namanya Haryanto ya. Anak bapaknya Ramli ya. Ini dia kena luka bakar, dia bilang gitu. Terus suruh adiknya ngomong ke Sonora. Sonora mereka megang ini apa gitu nggak berani ke sono. Nasib serupa juga dialami keluarga Hadianto, narapidana lapas kelas 1 Tangerang lainnya yang juga menderita luka bakar. Warningsih adik korban terus berusaha mencari informasi terkait kakaknya dengan menelpon keluarga yang lain. Mereka menonton televisi untuk mengetahui kabar Hadianto yang mengalami luka bakar. Keluarga berharap ada pihak berwenang yang memberi kabar kepada keluarga narapidana. Ya, pemirsa, kebakaran yang menewaskan 41 warga binaan di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten diduga akibat persoalan instalasi listrik. Posko layanan informasi keluarga korban juga telah didirikan dan beroperasi 24 jam. Kebakaran terjadi di Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten sekitar pukul 2 dini hari tadi. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Kebakaran diduga akibat persoalan instalasi listrik karena usia bangunan yang telah menginjak 49 tahun. Blok C2 seharusnya diisi 40 narapidana dengan 19 kamar, namun kenyataannya diisi 122 narapidana. Banyak narapidana yang terkunci dalam sel ketika kebakaran terjadi. Akibatnya, 41 narapidana meninggal dunia, sementara 8 luka berat dan dalam perawatan intensif di rumah sakit. Puluhan lainnya luka ringan mendapat perawatan di klinik Lapas Tangerang. Jumlah narapidana di Lapas Tangerang ternyata over kapasitas. Dari seharusnya 600 narapidana, namun diisi 2.072 orang penghuni lapas, sehingga melebihi kapasitas hingga 245%. Polda Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Dugaan arus pendek, ya. Nah, Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2.072 orang. Ya. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2. Jadi itu model pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar, ya, yang terkunci. Menkumham memastikan kondisi lapas tetap aman usai kebakaran dan proses penyelidikan penyebab kebakaran akan berlangsung dengan cepat, tepat, dan profesional. Sedangkan untuk mempermudah akses informasi terkini bagi keluarga narapidana, Kemenkumham membuka call center di nomor 0813 8355 7758. Ya, lalu pemirsa, seperti apa kondisi saat ini Lapas Kelas 1 Tangerang yang terbakar? Kita sudah ada rekan Mahathir Muhammad di sana. Mahathir, seperti apa kondisi terkini bangunan pasca kebakaran? Ya, April, kalau kondisi bangunan di Lapas Kelas 1 Tangerang ini kami memang belum diperkenankan atau kami belum diperbolehkan dari awak media untuk melihat langsung dan bagaimana melihat kondisi di Lapas 2C yang dimana titik api muncul pertama kalinya pada kemarin ya saat kebakaran terjadi. Kami memang awak media saat ini sedang menunggu di luar setelah press conference dari yang disampaikan oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD. Namun kalau kondisi situasi dari di Lapas Kelas 1C ini bahwa kelas 1 Tangerang ini maksud kami memang kondisi arus lalu lintas di sekitaran Lapas Kelas 1 Tangerang ini juga ditutup untuk sementara, khususnya di Jalan Veteran ini untuk arus lalu lintas yang biasanya dari arah Ciledug ini yang arah Tangerang menuju arah Tangerang ditutup sementara. Nantinya untuk pengendara khususnya dari arah Ciledug apabila atau Cipondoh yang akan mengarah ke
ke Tangerang akan dibelokkan ke kanan atau ke kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Namun kalau arah sebaliknya masih normal. Namun untuk pengamanan sendiri situasinya saat ini pun memang cukup ketat ya, April. Karena kenapa? Dari pihak kepolisian juga masih terus berjaga, tidak memperkenankan media untuk masuk ke dalam. Tadi juga dilakukan sterilisasi atau juga dilakukan penyemprotan disinfektan bagi semua sisi yang tadi sudah diikuti oleh seluruh awak media untuk melakukan press conference saat ini. Untuk sementara itu kembali studio, April. Baik, informasi mengenai penyebab kebakaran yang disampaikan Menko Polhukam didugaan sementara adalah karena adanya arus pendek. Apakah informasi ini benar? Bagaimana update terkini? Ya, April, kalau tadi update terkini, kami sempat melakukan sesi wawancara dengan Dirkrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Tubagus Ade Hidayat yang menyampaikan kepada awak media bahwa sudah ada kurang lebih 20 saksi yang dibawa ke Polres Tangerang. 20 saksi itu terdiri dari petugas penjaga malam atau yang piket malam. Kedua, itu adalah orang-orang yang berada di sekitaran, dan yang ketiga adalah beberapa warga binaan yang berada di Blok 2C sendiri sudah dibawa kurang lebih 20 orang ke Polres Tangerang. Selain 20 saksi itu untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai pertama kali api itu muncul, ini sudah dibawa beberapa alat bukti atau barang bukti yang berada dari titik api awal muncul, yaitu berupa bagian-bagian kabel atau nirkabel atau juga saklar yang sekiranya muncul di titik api pertama kali. Karena memang ini ada beberapa bahan yang mudah terbakar, April. Seperti ada di atapnya itu adalah triplek. Jadi itu adalah dicek lebih lanjut dan dibawa lebih lanjut sebenarnya apakah benar abang awalnya dari korsleting listrik atau dari arus pendek yang menyebabkan kebakaran sendiri. Dan tadi dari Dirkrimum Polda Metro Jaya sudah menyampaikan kepada kami juga bahwa untuk urusan nanti apakah memang ada ini murni ya atau pure dari korsleting listrik, nantinya dari Puslapfor Barreskrim Polri akan memberikan keterangan lebih lanjut karena masih saat ini masih dilakukan penanganan dan juga pengecekan oleh TKP lebih lanjut. Dan juga untuk itu, April, nantinya Dirkrimum akan melakukan press conference atau juga pemberian informasi kepada awak media seperti apa, apakah alat-alat bukti tersebut memang pure benar-benar adanya hanyalah korsleting listrik atau enggak. Tapi namun tadi sudah disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya juga menyampaikan kepada kami, nantinya akan ada olah TKP dari Polres Tangerang, apakah nanti ada tindak pidana. Ini nanti lebih lanjut berbicaranya, karena lebih lanjut karena masih dilakukan oleh TKP. Apakah benar-benar ada olah TKP ini ada pidana, tindak pidana, atau hanya korsleting listrik yang memang benar-benar terjadi di lapas kelas 1C Tangerang. April. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad sudah melaporkan dari lokasi kejadian. Pemirsa, korsleting listrik dituding jadi penyebab lapas kelas 1 Tangerang terbakar dan menyebabkan 41 napi tewas. Kami akan membahasnya usai jeda berikut.